Yang pertama ini pada kondisi normal, yaitu jumlah peserta didik per rombel berdasarkan Permendikbudristek nomor 47 tentang standar pengelolaan pasal 8 ayat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan teman-teman. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai bagaimana tata cara pembentukan rombongan belajar pada satuan pendidikan, dan dalam hal ini berdasarkan pada SK Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 71 tahun 2024. Namun Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum kita masuk di dalam bagaimana jumlah maksimum peserta didik dalam sebuah rombel, kemudian berapa jumlah rombel persatuan pendidikan, bagaimana cara penetapannya, ada beberapa definisi, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui sebelumnya. Yang pertama adalah mengenai rombongan belajar atau rombel. Rombel itu ada dalam kondisi normal dan ada dalam kondisi pengecualian. Rombel pada kondisi normal adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. Di kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. Yang kedua, rombel pada kondisi pengecualian. Di sini kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dengan pembelajaran yang terbatas dalam satu satuan pendidikan sesuai dengan kondisi kekhususannya. Dan kondisi kekhususannya itu bagaimana, nanti kita simak pada tayangan berikutnya. Pengertian yang kedua, ada satuan pendidikan baru, yaitu satuan pendidikan yang baru didirikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang belum memiliki lulusan. Kemudian ada istilah kelas rangkap, yaitu kegiatan pembelajaran oleh seorang pendidik yang diikuti peserta didik dari 2 sampai dengan 3 tingkatan kelas yang berbeda dalam satu ruangan kelas atau tempat belajar dalam waktu yang bersamaan. Itu adalah definisi tentang kelas rangkap. Kemudian berikutnya yang keempat, ada definisi tentang daerah khusus. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. Berikutnya ada istilah kondisi normal. Kondisi normal merupakan kondisi di mana satuan pendidikan dapat memenuhi ketentuan maksimal jumlah peserta didik per rombel dan jumlah rombel per satuan pendidikan dalam standar pengelolaan. Berikutnya ada pengecualian jumlah peserta didik per rombongan belajar. Jumlah peserta didik per rombel dapat dikecualikan apabila terdapat keterbatasan jumlah satuan pendidikan yang dapat diakses peserta didik dalam suatu wilayah dan atau terdapat keterbatasan jumlah pendidik pada satuan pendidikan. Pengecualian jumlah peserta didik per rombel. Yang kedua adalah
pengecualian jumlah rombel per satuan pendidikan. Jumlah rombel setiap satuan pendidikan dapat dikecualikan untuk satuan pendidikan yang baru didirikan, satuan pendidikan yang menyelenggarakan kelas rangkap, dan satuan pendidikan yang berada di daerah khusus. Jadi pengecualian ini ada dua. Yang pertama adalah pengecualian jumlah peserta didik dalam rombel. Yang kedua, pengecualian jumlah rombel pada satuan pendidikan. Nah, berikutnya di sini ada ketentuan penetapan jumlah peserta didik per rombel. Yang pertama ini pada kondisi normal, yaitu jumlah peserta didik per rombel berdasarkan Permendikbudristek nomor 47 tentang standar pengelolaan pasal 8 ayat 2. Dasar penetapan tersebut pada pasal 8 ayat 3 yang memperhatikan adalah sebagai dasarnya adalah jumlah pendidik, ketersediaan sarpras, dan kapasitas anggaran. Nah, di dalam kondisi normal ini maksimum peserta didik dalam satu rombel ini kita ambil contoh misalnya adalah PAUD usia kurang dari atau sama dengan 2 tahun, ada 10 peserta didik dalam satu rombel dalam satu kelas. Kemudian contoh berikutnya adalah misalnya dalam satuan pendidikan sekolah dasar, jumlah per rombel atau jumlah siswa per kelas adalah maksimum 28. Ini dalam kondisi normal. Dan untuk SMA adalah 36. Ada berikutnya ada SDLB maksimum 5 per rombel, SMPLB 8 dan berikutnya. Ini adalah jumlah maksimum peserta didik dalam satu kelas atau satu rombel dalam kondisi normal. Dalam hal tertentu ada kondisi pengecualian, yang mana untuk satuan pendidikan yang bisa dikategorikan dalam kondisi pengecualian adalah yang pertama mengenai ketentuannya adalah keterbatasan jumlah satuan pendidikan yang berstatus negeri atau swasta. Jadi ketentuan ini berlaku juga untuk sekolah swasta dan negeri yang dapat diakses oleh peserta didik dalam satu wilayah dengan kondisi berikut ini. Kemudian yang kedua adalah pengecualian itu apabila keterbatasan jumlah didik di dalam satuan pendidikan yang memiliki jumlah pendidik terbatas, namun dengan jumlah peserta didik yang cukup besar dapat berimplikasi pada jumlah peserta didik per rombel menjadi lebih besar dari kondisi normal. Jadi misalnya dalam poin B ini kondisi normalnya di SD misalnya 28 bisa dikecualikan lebih dari 28 karena keterbatasan jumlah pendidik dalam satuan pendidikan tersebut. Kita kembali ke poin A mengenai keterbatasan jumlah satuan pendidikan yang dapat diakses oleh peserta didik dalam wilayah dengan kondisi misalnya untuk satuan PAUD di suatu daerah berdasarkan ketentuan dari peraturan perundangan. Misalnya yang untuk satuan tingkatan SD kurangnya jumlah satuan pendidikan di wilayah tersebut. Kemudian untuk SMP juga kurangnya jumlah satuan pendidikan SMP, sama dengan juga berikutnya adalah kurangnya jumlah satuan pendidikan untuk SMA di suatu kecamatan atau zonasi berdasarkan daya peserta didik baru di SMA yang lebih rendah dari jumlah lulusan SMP. Ini adalah pengecualian jumlah peserta didik di dalam satu rombel dalam satuan pendidikan. Ketentuan penetapan jumlah peserta didik per rombel dalam kondisi pengecualian ini ada bagaimana mekanismenya.
Jadi di sini ada mekanismenya penetapan kondisi pengecualian. Yang pertama, di tingkat satuan pendidikan harus memproyeksikan, memetakan, dan mengusulkan daya tampung calon peserta didik baru kepada Dinas Pendidikan. Kemudian Dinas Pendidikan menindaklanjuti dengan menghitung, memproyeksikan, dan menetapkan daya tampung satuan pendidikan yang memenuhi kriteria dalam pengecualian. Ditindaklanjuti oleh UPT Kemendikbudristek dengan memverifikasi dan memvalidasi usulan daya tampung dari Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya untuk semua jenjang, kemudian menyampaikan hasil verifikasi dan validasi berdasarkan pada ketentuan yang berlaku. Ketentuan penetapan jumlah peserta didik per rombel dalam pengecualian ini, yang pertama karena adanya keterbatasan jumlah satuan pendidikan atau sekolah. Jadi berdasarkan pada Permendikbud nomor 47 tahun 2023 pasal 8 ayat 4 menyatakan bahwa dalam hal terdapat keterbatasan jumlah satuan pendidikan yang dapat diakses oleh peserta didik dalam suatu wilayah dan atau terdapat keterbatasan jumlah pendidik pada satuan pendidikan, jumlah peserta didik per rombongan dapat dikecualikan. Namun pengecualian ini juga memiliki nilai toleransi maksimum yang didapatkan dari sebuah formulasi perhitungan. Bagaimana caranya? Ada formulasi penghitungan nilai toleransi maksimum. Ini ada caranya sehingga jumlah nilai toleransi maksimum jumlah peserta didik per rombel dengan menggunakan opsi multiplier tadi adalah dengan rumusan ini. Jadi dihasilkan untuk tingkat PAUD usia 0 sampai 2 tahun 15. Kemudian untuk SD tadi, jika kondisi normal sebelum pengecualian adalah 28 per kelas per rombongan belajar. Jadi di sini bisa, karena kondisi pengecualian bisa mencapai ambang maksimum 40 peserta didik. Kalau jumlah SMP tadi ada 32, maka karena pengecualian bisa menjadi 45 per siswa di dalam sebuah kelas atau rombongan belajar atau rombel. Berikutnya ada ketentuan perhitungan multiplier berlaku di wilayah yang memiliki kondisi sebagai berikut. Yang mana yang pertama adalah wilayah padat penduduk yang memiliki keterbatasan jumlah satuan pendidikan atau sekolah. Jadi sudah penduduknya padat tetapi jumlah sekolahnya kurang. Yang kedua, wilayah yang menerima peserta didik dari wilayah lain yang tidak terdapat atau kurangnya satuan pendidikan, itu juga termasuk di dalam pengecualian. Kemudian yang ketiga adalah wilayah dengan kondisi khusus sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2020. Kondisi pengecualian ini tidak berlaku pada pendidikan khusus dikarenakan ketentuan jumlah peserta didik per rombel sebagaimana tercantum dalam kondisi pasal 8 ayat 2 Permendikbud nomor 4 tahun 2023 sudah mempertimbangkan kebutuhan khusus dalam upaya mengakomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Kemudian pengecualian jumlah peserta didik per rombel untuk pendidikan kesetaraan tidak diatur karena tidak termasuk dalam perhitungan daya tampung peserta didik baru di satuan pendidikan. Yang kedua adalah pengecualian dalam hal keterbatasan jumlah pendidik. Dalam hal ini terdapat keterbatasan jumlah pendidik pada satuan pendidikan
maka satuan pendidikan tersebut dapat melakukan kelas rangkap. Bagaimana kelas rangkap itu tadi sudah disampaikan dalam definisi di awal, yang mana dapat melakukan pembelajaran di dalam suatu ruangan dengan jenjang yang berbeda dan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan karena jumlah pendidik yang kurang. Sekarang yang kedua, Bapak Ibu dan teman-teman, kita masuk pada ketentuan penetapan jumlah rombel per satuan pendidikan. Kalau tadi adalah jumlah peserta didik dalam satu rombel, kalau ini adalah ketentuan penetapan jumlah rombel pada satuan pendidikan. Yang pertama, pada kondisi normal sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek nomor 47 pasal 8 ayat 6, penentuan jumlah rombel per satuan pendidikan berdasarkan pada satu, ketersediaan jumlah pendidik, yang kedua adalah ketersediaan sarana dan prasarana, yang ketiga adalah karena kondisi geografis dan demografis. Dalam hal salah satu dasar penentuan tidak dapat dipenuhi, maka jumlah rombel per satuan pendidikan dapat dikecualikan. Jadi dari tiga syarat ini salah satunya tidak terpenuhi, maka jumlah rombel per satuan pendidikan dapat dikecualikan. Nah, dalam kondisi normal ini untuk masing-masing jenjang untuk jumlah rombel setiap satuan pendidikan, untuk PAUD itu 1 sampai 16 rombel. Jadi 1 maksimal 16 rombel. Kemudian SD itu bisa atau diperkenankan 6 sampai dengan 24 rombel atau kelas. Kemudian dalam SDLB 6 sampai dengan 30. Kemudian untuk SMP 3 sampai dengan 33 rombel. SMP LP juga sama 3 sampai 33. Kemudian untuk tingkat SMA 3 sampai dengan 36 rombongan belajar atau rombel. Jika yang pertama tadi kita dalam kondisi normal, ini yang kedua ini adalah kondisi pengecualian, yang mana kondisi pengecualian tersebut harus memiliki beberapa syarat atau ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah satuan pendidikan yang baru didirikan. Kemudian yang kedua adalah satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran kelas rangkap dan atau satuan pendidikan yang berada di daerah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nanti ini kita bahas satu persatu. Untuk satuan pendidikan yang baru didirikan, untuk satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran kelas rangkap, dan atau satuan pendidikan yang berada di daerah khusus sesuai dengan peraturan perundangan. Yang pertama adalah kondisi pengecualian untuk satuan pendidikan yang baru didirikan, yang mana penetapan jumlah rombel itu dapat menjadi solusi atas permasalahan. Yang pertama adalah kurangnya kapasitas daya tampung calon peserta didik di suatu wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, kurangnya ketersediaan satuan pendidikan di wilayah yang memiliki jumlah anak usia sekolah cukup banyak. Jauhnya daya tempuh atau jarak tempuh peserta didik dari tempat tinggal ke satuan pendidikan. Jadi sekali lagi, ini adalah pengecualian untuk jumlah rombel dalam kondisi normal untuk satuan pendidikan yang baru didirikan. Untuk selain ketentuan-ketentuan di depan tadi, ada beberapa pertimbangan lain yang harus diperhatikan di dalam satuan pendidikan sehingga masuk di dalam pengecualian untuk satuan pendidikan yang baru didirikan. Yang selanjutnya adalah pengecualian untuk penyelenggaraan kelas rangkap
Kelas rangkap diselenggarakan untuk menanggulangi berbagai permasalahan, misalnya kurangnya jumlah peserta didik per tingkat kelas, yang kedua kurangnya jumlah pendidik, yang ketiga keterbatasan jumlah ruang kelas, yang keempat kurang memadainya kapasitas anggaran satuan pendidikan dan atau keterbatasan sarpras utama dan pendukung. Sehingga jika ketentuan ini, keadaan ini ada di dalam suatu sekolah, maka bisa menyelenggarakan kelas rangkap. Dan kelas rangkap itu juga ada beberapa pertimbangan lain, ada ketentuan-ketentuan lain yang bisa menjadi pertimbangan bagaimana sekolah tersebut mengadakan kelas rangkap. Berikutnya mengenai kondisi satuan pendidikan di daerah khusus. Daerah khusus didefinisikan sebagai daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. Nah, ini adalah beberapa ketentuan atau definisi bagaimana satuan pendidikan itu dikategorikan di dalam daerah khusus. Ini ada dalam keadaan kondisi daerah khusus karena kondisi geografis, dan daerah khusus berdasarkan kedaruratan. Geografis adalah karena daerah terpencil atau terbelakang, kemudian karena kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah keterbatasan dengan negara lain, dan atau daerah pulau terpencil dan terluar. Kemudian dalam daerah khusus karena kondisi darurat, itu karena darurat bencana alam, karena bencana sosial, dan atau keadaan darurat lainnya. Ini ada ketentuan-ketentuan tambahan mengenai bagaimana itu daerah dalam kategori khusus. Di sini ada kondisi satuan pendidikan pada daerah geografi dan demografis tadi, ada berdasarkan kedaruratan dan jenis pengungsi warga satuan pendidikan. Jadi karena ada pengungsi yang terkonsentrasi di tempat penampungan, ada pengungsi mandiri yang tersebar di berbagai tempat dan tidak terkoordinasi, itu menjadi daerah khusus atau dalam kondisi khusus. Ini adalah bagaimana penetapan jumlah rombel persatuan daerah khusus berdasarkan kondisi kedaruratan. Itu Bapak Ibu dan teman-teman, bagaimana kita belajar bersama mengenai penetapan jumlah siswa di dalam satu rombongan belajar, dan bagaimana penetapan rombel di dalam satu satuan pendidikan, baik dalam kondisi normal dan dalam kondisi pengecualian. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.